Selamat pagi pemirsa. Presiden tidak dipilih oleh partai politik, tapi presiden dipilih oleh rakyat. Sumber kekuasaan presiden berasal dari rakyat, bukan dari partai. Jadi presiden jelas bukan petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri. Karena itu ketika ada partai yang merasa kedudukannya melampaui pemegang mandat rakyat, jelas itu sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 11 Januari 2023 dengan tema Presiden Bukan Petugas Partai bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak, Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar MG Radio dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, sebelum kita melihat editorial Media Indonesia untuk pagi ini, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan oleh Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama, ini adalah berita yang saya yakin juga Anda semua kemarin ikut menyimak bagaimana kemudian penangkapan Lukas NMB dilakukan oleh KPK. Di dalam berita ini dikatakan bahwa tokoh Papua mendukung penangkapan Lukas NMB. Seperti yang sebelum-sebelum ini sempat dikhawatirkan bahwa ada sebagian masyarakat Papua yang mendukung Lukas NMB dan kemudian menghalang-halangi usaha untuk menangkap Lukas NMB. Kemarin sempat kita lihat terjadi ada beberapa orang, tetapi kemudian KPK dengan dibantu Polda Papua, Satuan Brimob, membawa Lukas NMB dari Papua dan sudah sampai di Jakarta tadi malam. Dan ternyata di dalam berita ini dikatakan bahwa ada beberapa tokoh Papua yang mendukung penangkapan Lukas NMB. Disebut-sebut ada tokoh masyarakat adat Kabupaten Kairom, Bonifacius Muenda, yang meminta semua komponen masyarakat Papua untuk menghormati proses hukum karena masih percaya bahwa proses hukum itu berjalan. Dan kalau kita melihat ini, maka kelihatannya memang bahwa apa yang dikhawatirkan sebelum penangkapan ini tidak terbukti, bahwa memang ternyata masyarakat Papua juga mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Nanti kita lihat seperti apa perkembangan kasus ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2 di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Di dalam berita ini dikatakan bahwa sesal Sambo kemudian tidak berguna. Kemarin kita melihat ada persidangan di mana Ferdy Sambo dihadirkan sebagai terdakwa. Dan Ferdy Sambo kemarin berbeda dengan beberapa persidangan sebelumnya, terlihat lebih banyak terdiam dan lebih sering menunduk. Kalau kita melihat ini, dan disampaikan juga oleh Ferdy Sambo bahwa menyesal karena kemudian ada peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Tetapi di dalam berita dikatakan memang sesal ini tidak berguna karena Ferdy Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang disayangkan oleh beberapa anggota kepolisian, ada hampir 100 orang sebetulnya yang terlibat di dalam kasus ini. Mereka merasa bahwa karir mereka dan masa depan mereka juga terkorbankan dengan kasus ini. Tapi kita akan ikuti nanti seperti apa kelanjutan dari persidangan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Megawati pamer kuasa di depan Jokowi. Dikatakan di dalam editorial, di dalam headline pada pagi ini, kita melihat bagaimana kemarin pada saat Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, berpidato lebih dari 1 jam di hadapan kader PDIP dalam rangka hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, berkali-kali dikatakan oleh Megawati, ini kita kutip langsung, Pak Jokowi itu ya ngono loh, mentang-mentang. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan deh. Ini disampaikan oleh Megawati dan beberapa orang melihat bagaimana ucapan Megawati itu sesungguhnya adalah bentuk harapan atau permintaan agar Jokowi tidak lupa dengan jasa PDIP. Ini ada yang mengatakan begitu di dalam berita pandangan pakar hukum tata negara Khairul Fahmi. Dan ini disampaikan juga oleh Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana yang berpendapat bahwa
Jokowi diposisikan relasinya oleh Megawati bukan sebagai orang yang punya pengaruh kuat dalam partai. Ini di dalam berita ini juga dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pernyataan Megawati itu untuk menggambarkan nasib Jokowi jika tanpa partai PDIP bukan sebagai pernyataan negatif kalau menurut Hasto, itu adalah bentuk kasih sayang Megawati kepada Jokowi. Ini kasih sayang, ya memang kadang-kadang kita melihat kasih sayang juga disampaikan dengan cara yang tegas begitu ya pemirsa. Kita langsung ke editorial pada pagi ini berangkat atau senada atau senapas dengan headline media Indonesia. Pada pagi ini editorial menulis tentang presiden bukan petugas partai. Seperti yang Anda pemirsa masih ingat bahwa berkali-kali disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ini oleh Ketua Umum PDIP Megawati adalah petugas partai yang diberikan tugas, diberikan mandat oleh partai untuk memimpin negeri Indonesia ini. Dan itu sudah dilakukan. Dan kembali kemarin pada saat peringatan hari ulang tahun ke-50 PDIP, Megawati pun kembali menegaskan hal itu bahwa Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan ya kasihan deh. Apakah ini artinya kemudian bahwa mandat kepada presiden itu hanya berasal dari partai politik yang mengusung atau mendukung? Bukankah memang yang memilih presiden adalah rakyat, partai politik hanya sebagai kendaraan untuk mencalonkan kandidat terbaik? Kita akan bahas, kita akan lihat itu di dalam editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 11 Januari 2023, Presiden bukan petugas partai. Presiden bukan petugas partai. Presiden tidak dipilih oleh partai politik, tapi oleh rakyat. Sumber kekuasaan presiden dari rakyat, bukan dari partai. Jadi, presiden jelas bukanlah petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri. Oleh karena itu, ketika ada partai yang merasa kedudukannya melampaui pemegang mandat rakyat, jelas itu sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi langsung, presiden lebih tepat disematkan dengan atribusi petugas rakyat. Petugas partai ataukah petugas rakyat? Narasi inilah yang kembali ramai diperbincangkan ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kembali mengungkit jasa partainya terhadap Presiden Joko Widodo. Berawal dari selorohan Megawati saat menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-50. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Sebuah kelakar yang terlontar dalam sebuah forum akbar yang dihadiri ribuan kader partai moncong putih. Tetapi mungkin saja pemaknaan yang diterima publik bisa berbeda, apalagi masih jelas teringat narasi-narasi Jokowi petugas partai yang selama ini kerap dilontarkan Megawati dan Puan Maharani. Istilah yang menjadi satu polemik yang berkepanjangan. Dengan memilih istilah petugas partai, artinya ada orang yang bertugas, ditugasi, dan menugasi. Ketika Jokowi disebut sebagai petugas partai, maka siapa yang menugasi? Dan inilah yang membuat polemik. Terminologi petugas partai yang ditujukan kepada presiden dianggap salah, karena bisa dimaknai tidak diakuinya peran rakyat yang telah memberikan mandatnya ke Jokowi. Bukankah sudah sepatutnya loyalitas kepada partai itu berhenti ketika loyalitas kepada negara dimulai? Selain sorotan soal kesan subordinasi terhadap Jokowi, penggunaan istilah secara legal formal oleh Megawati juga memantik polemik. Mungkin maksudnya secara konstitusi hanya partai politik dan gabungan parpol yang bisa mencalonkan presiden. Dalam pencalonan di 2 kali pemilu,
Jokowi pada 2014 dan 2019 tidak hanya diusung oleh PDIP sendirian, melainkan oleh sejumlah partai politik. Jadi pencalonan Jokowi dilakukan oleh koalisi parpol, bukan PDIP semata. Semestinya, partai politik sebagai pilar demokrasi menegakkan kedaulatan rakyat dengan tidak lagi merecoki jika seorang kader partai telah dipercaya rakyat untuk menjadi presiden. Wakafkanlah untuk negara dan rakyat. Dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat itu pula, wacana untuk kembali menerapkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup mesti disingkirkan jauh-jauh. Sistem pemilihan umum yang didukung partai politik yang duduk di parlemen, kecuali PDI Perjuangan. Partai politik sebagai pilar demokrasi tentu harus mendorong sistem bernegara dari rakyat untuk rakyat berjalan ke arah yang lebih baik. Tingkatkan transparansi, jangan malah mengukuhkan oligarki. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan editorial pada pagi ini, Presiden bukan petugas partai. Saat ini kita sudah tersambung dengan lewat saluran telepon dengan pengamat politik UIN, Ahmad Bakir Ihsan. Mas Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Ahmad, kemarin di dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan di acara kemarin juga kita sama-sama lihat ada Presiden Joko Widodo mengatakan begini, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan ya kasihan dah, loh legal formal loh, mereka jadi presiden nggak ada gini legal formal, itu kan aturan mainnya. Dan ini kembali mengingatkan kita bahwa Ibu Megawati pernah juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah petugas partai. Pertanyaannya adalah ketika seseorang menjadi Presiden Republik Indonesia, dia masih tetap bertugas sebagai petugas partai atau dia petugas rakyat? Karena kan yang memilih seorang presiden bukan hanya kader partainya atau bukan hanya pemilih partai yang mengusungnya. Bagaimana, Mas? Iya, yang dimaksud dengan legal formal Megawati itu memang ada secara tersurat ya. Pertama tentang presidensial threshold, di mana tidak ada individu yang bisa mencalonkan dalam konteks kepemimpinan nasional kecuali melalui partai politik. Walaupun partai politiknya nanti kan ada koalisi dan sebagainya. Yeah. Yang kedua juga dalam anggaran dasar rumah tangga PDIP juga menyebutkan bahwa kader yang bertugas di lembaga publik itu adalah petugas partai. Tetapi dalam konteks tertentu kan ketika dia ditugaskan di lembaga publik dia juga milik publik. Jadi memang konteks legal formalnya di situ. Jadi ada pijakan legalnya. Dan itu yang kemudian mempersempit ruang kesempatan individu untuk mencalonkan presiden. Jadi itu tertulis ya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan bahwa seorang Joko Widodo itu menjadi Presiden Republik Indonesia adalah sebagai petugas partai PDI Perjuangan. Ya, semua kader PDIP itu ketika dia diamanahi menjadi di lembaga-lembaga publik, mereka adalah petugas partai. Mungkin konteksnya adalah bahwa dia punya visi misi yang juga harus dikembangkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh partai politik itu, oleh PDIP. Dan itu juga ADART itu, Mas, juga berlaku pada saat Megawati Soekarno Putri menjadi presiden ya, bahwa ketika menjadi presiden saat itu Megawati juga sebagai petugas partai. Berarti tulisan itu begitu ya mengatakannya ya? Iya, otomatis kan mengikat, Mas. Cuman masalahnya dia tidak mungkin menyebutkan dirinya sebagai petugas partai. Karena sekarang ketua umumnya adalah Megawati dan Jokowi adalah kader PDIP, maka dia tegaskan itu. Tetapi sekali lagi, itu mungkin konteks internal. Tapi kalau konteks publik tentu beda, karena elektabilitas dan pilihan terhadap Jokowi itu melampaui suara partai kan, melampaui suara PDIP, sehingga
Jokowi itu adalah milik warga, milik negara, milik bangsa. Kalau Anda lihat maksud dari pernyataan spesifik terkait dengan petugas partai ini oleh Megawati itu kemarin apa, Mas Ahmad? Apakah mau mengatakan atau mengingatkan Jokowi, Anda ini petugas partai loh, Anda harus tunduk kepada ketentuan partai. Padahal seorang Jokowi kan presiden seluruh rakyat ya, bukan hanya presiden untuk PDIP. Anda masih melihat seperti itu atau memang ini seperti kata Sekjen PDIP, ini ungkapan sayang saja katanya begitu. Bagaimana Mas Ahmad? Ya jelas Megawati sebagai ketua umum ingin menunjukkan bahwa bagaimanapun Jokowi adalah kader PDIP, tetapi lebih dari itu sebenarnya dengan popularitas dan keberhasilan Jokowi selama ini, sebenarnya partai politik termasuk PDIP diuntungkan dengan itu. Jadi secara tidak langsung Megawati ingin mengambil insentif ya keuntungan dari keberhasilan Jokowi sebagai presiden yang dipercaya oleh rakyat. Karena selama ini kan sebenarnya yang punya peran penting dalam elektoral itu adalah sosok sebenarnya. Jadi bukan pada partainya, tapi lebih pada sosok termasuk Jokowi. Kalau kita tarik ke belakang juga SBY dulu seperti itu. SBY dia punya partai besar tapi dipilih oleh rakyat. Jokowi juga dipilih bukan karena PDIP-nya, karena yang memilih adalah melampaui dari suara PDIP. Banyak rakyat waktu itu yang memilih seorang Joko Widodo dimanapun partainya, begitu ya Mas Ahmad ya? Iya, apalagi dengan koalisi seperti itu. Ya. Kalau di partai politik kan kelihatannya jadi semacam kebiasaan ya, klaim-mengklaim begitu ya. Kalau giliran menguntungkan itu akan segera diklaim, saling berlomba, tapi kalau merugikan langsung pura-pura lupa begitu ya. Apakah ini artinya pernyataan kemarin itu artinya bahwa Presiden Joko Widodo menjadi presiden itu karena diusung PDIP sendiri sehingga yang lain-lain tidak terlalu bermanfaat atau seperti apa ya Mas Ahmad? Ya itu semacam stempel aja Mas, stempel bahwa mengingatkan ini Jokowi PDIP, walaupun faktanya kan sekali lagi ya suara yang dapat tidak hanya dari PDIP, dia melampaui partai politik. Jadi ini juga menjadi agenda sebenarnya dari partai politik, tidak sekedar stempel atau sekedar seperti lapak yang kemudian mengambil orang yang popularitasnya tinggi, elektabilitas tinggi untuk kemudian dicalonkan. Tapi partai politik sebetulnya harus berjuang untuk melahirkan kader terbaiknya, kemudian berkontestasi dalam berbagai level, baik nasional maupun daerah, wilayah, dan lain. Ya, Mas Ahmad, kalau ada yang mengatakan begini, pernyataan Megawati itu sebetulnya untuk menurunkan otoritas atau menurunkan pengaruh dari seorang presiden. Walaupun dia adalah presiden, tapi ketika ada di lingkungan partai, dia hanya seorang petugas, hanya seorang kader yang harus ikut apa arahan ketua umum. Itu benar apa tidak kalau Anda lihat? Kalau secara internal ya Mas, tapi secara kenegaraan ya nggak mungkin. Bahkan pernyataan itu bisa mendegradasi terhadap bahwa Megawati seakan-akan mulai kekurangan otoritas bukan secara internal partai. Itu dinyatakan karena bagaimanapun pernyataan ini walaupun internal kan disaksikan oleh orang banyak dan itu tidak perlu dinyatakan karena pada titik tertentu secara internal Megawati adalah ketua umum, tetapi dalam konteks kenegaraan Jokowi adalah presiden, itu wilayahnya yang berbeda. Terakhir Mas Ahmad, kalau ke depan ada partai lain yang kemudian melakukan hal yang sama atau bahkan mungkin partai yang sama ya, PDIP juga, yang kemudian mengatakan bahwa presiden yang nanti akan terpilih di 2024 itu adalah petugas partai. Jadi harus benar-benar nurut kepada partai dan itu dikatakan berulang-ulang. Ini sesuatu yang bagus, yang mendidik demokrasi kita, yang memperbaiki kehidupan bernegara kita, atau sebenarnya ini sesuatu yang bisa dianggap mengkerdilkan otoritas atau kedaulatan tertinggi di tangan rakyat? Kedepannya saya kira partai politik harus betul-betul melahirkan kader terbaiknya, bukan sekedar stempel. Karena kalau sudah stempel pasti tidak mendidik terhadap politik masyarakat. Karena pada faktanya masyarakat sekali lagi memilih individu, bukan karena background partainya. Bahkan partai politik sendiri tidak selalu
mencalonkan yang betul kader seperti orang yang populer tersebut. Karena itu ke depannya partai politik harus melakukan kaderisasi yang terbaik, bahkan kalau bisa sebenarnya berkoordinasi bersama partai politik baik pada level pusat maupun wilayah, karena ketua umum itu kan idealnya adalah kader terbaik dari partai politik. Tapi kan selama ini tidak, jadi ketua umum masih mencari calon lain, kemudian dikontestasikan pada level lain. Jadi bahwa kemudian calon itu berasal dari partai politik, ya, tapi tidak perlu kemudian itu disebut sebagai pejabat partai, karena otomatis kalau kader terbaik pasti dia akan menjalankan visi dan misi partai politik sendiri dimanapun dia ditugaskan. Oke, Mas Ahmad, ada juga yang mengatakan begini, sebetulnya kalau kita melihat tata hubungan yang dilakukan oleh seorang Megawati kepada seorang Joko Widodo, itu sebenarnya mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh seorang raja kepada hamba sahayanya, ada yang mengatakan begitu, Mas. Dan ini bukan sesuatu yang biasa di republik yang menganut sistem demokrasi. Anda melihat itu atau tidak, Mas? Iya, dalam secara struktural memang seperti itu secara internal, ya, di mana ada ketua umum, ada bendahara, sekretaris, anggota dan lainnya, itu akan selalu ada. Tapi dalam organisasi kan tidak. Semuanya adalah bersifat fungsional, tidak kemudian menjadi kayak raja yang maunya menempatkan kader-kadernya. Tapi dia terikat. Jadi walaupun ketua umum tetap terikat oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibentuk sebagai ikatan kolektif organisasi atau partai politik. Karena itu tidak bisa kemudian mentang-mentang ketua umum menentukan segalanya. Karena itu akan merusak terhadap sistem demokrasi secara internal di masing-masing partai politik. Kalau ditarik lebih luas ya, Mas Ahmad, Anda lihat partai-partai yang sekarang ada di Indonesia, kalau mungkin saya boleh lokalisir yang di parlemen dulu ya, sudah bercirikan partai modern yang memang mengusung ide dan dibangun dengan struktur organisasi yang bekerja, sistem yang bekerja, atau memang kebanyakan masih tergantung pada figur pemimpinnya saja? Belum, Mas. Jadi masih tergantung pada figur. Ini yang disebut bahwa agenda kita, agenda partai politik ke depan adalah bagaimana dia melembagakan dirinya. Memang awal-awal partai politik itu lebih pada sosok, ya, pada tokoh. Ya, misalnya PDIP ada Megawati, Demokrat ada SBY, Gerindra ada Prabowo dan lainnya. Itu mungkin sebagai awal partai politik dan itu karena tokoh. Tetapi tokoh ini harus mampu mentransformasikan dirinya, melembagakan dirinya sehingga mengatur partai politik secara lebih modern dengan cara menempatkan kader-kader terbaiknya pada posisi yang strategis. Tidak kemudian mempertahankan ketokohan. Karena kalau itu yang terus berjalan tidak akan terjadi kaderisasi secara baik. Jadi memang ini ya mungkin karena acaranya internal PDIP, bisa dikatakan di internal, tapi karena terpublikasikan juga ke seluruh negeri, jadi terasa kurang elok ya, Mas Ahmad ya. Begitu bukan, Mas? Iya, ya apalagi kan di depan presiden yang dipilih oleh rakyat. Pak Jokowi ada di situ, jadi nggak ada, atau di rapat internal yang tertutup mungkin ya. Tapi sekarang kan masanya media terbuka seperti ini ya. Setiap kata harus betul-betul ditata sehingga tidak melahirkan persepsi yang beragam tentang partai politik. Baik, kita nanti lihat seperti apa setelah ulang tahun kemarin. Tapi untuk saat ini terima kasih pengamat politik UIN Ahmad Bakir Ihsan. Terima kasih Mas Ahmad. Selamat pagi. Dan pemirsa, editorial Media Indonesia akan segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan pemirsa, dan saat ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Ya, Mas Arief, tadi di dalam bagian sebelumnya dikatakan oleh pengamat politik bahwa sebetulnya kalau ini acara internal partai itu bisa dikatakan bahwa presiden adalah petugas partai. Tetapi karena ini acara yang dipublikasikan umum, akhirnya menjadi semacam kurang elok kalau kemudian terus-terusan dikatakan bahwa presiden petugas partai, semacam tidak menempatkan presiden sebagai Republik Indonesia satu. Kan biasanya kita mengatakan RI satu. Kalau Anda melihat seperti apa, Mas Arief? Iya, salah satu hal yang perlu kita pahami ya, bahwa niatan awalnya memang ini adalah event internal. Sehingga kita lihat kemarin Ibu Mega bisa lebih lugas, lebih menempatkan dirinya sebagai seorang ibu di depan kader-kadernya, namanya juga seorang ibu. Dia bisa mengekspresikan banyak hal, dari mulai sayangnya, ngomelnya, marahnya, prihatinnya, dan di depan kadernya, di mana dia juga menempatkan seorang ibu tadi, dia merasa bebas. Saking bebasnya, dia mungkin mengekspresikan alam pikir yang selama ini ada di benak dia, bahwa semua kader adalah petugas partai, termasuk kepala negara kita. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi suatu hal yang mengusik buat sebagian orang. Karena kalau dilihat dari elektabilitas, Presiden Joko Widodo itu duduk sebagai presiden, tentunya bukan hanya dari suara PDI Perjuangan saja. Jadi itu merupakan salah satu hal yang mungkin ke depannya harus dijadikan bahan pertimbangan. Bahwa alam pikir seperti itu, apabila ini menjadi bagian dari konsumsi publik, harus di-manage sedikit. Pertanyaannya kan begitu, Mas Arief. Kalau selama ini kan yang kita ketahui, ketika kader partai politik menjadi pejabat publik, apalagi ini seorang presiden, RI 1 kita bilang begitu, itu kan dia harusnya sudah lepas dengan kepentingan politik partai politik pengusung, seharusnya. Dan kalau kemudian ini terus-terusan disampaikan kepada seorang Joko Widodo, bahkan menjelang akhir masa periode keduanya, itu kan artinya apakah memang muncul pertanyaan pertama, apakah memang seorang Joko Widodo memang lupa ke partainya sampai harus terus-terusan diingatkan, kamu ini kader partai loh, petugas partai. Atau yang kedua, bahwa memang seorang Megawati merasa otoritasnya kurang di hadapan seorang Joko Widodo. Pengamatan saya lebih kepada bahwa Ibu Mega memang memiliki alam pikir seperti itu. Bahwa dia tidak akan segan-segan di hadapan kadernya mengingatkan bahwa superioritas dia memang sangat tinggi dan sangat besar. Otoritas hanya ada di saya, begitu? Ya, dan superioritas itu juga ditunjukkan bukan hanya kepada Presiden Jokowi, kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kepada Menteri Luar Negeri, gitu ya. Terus yang kemarin hadir ya di situ ya. Dan pada Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya saya lihat, memang ini merupakan bagian dari alam pikir Bu Mega, bahwa semua orang-orang penting itu tidak lepas dari andil dia. Dan superioritas itulah yang pada akhirnya menjadi bagian yang tidak pernah kita luput untuk kita lihat. Karena ini kan bukan baru pertama kali ya. Jadi ini yang pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa alam pikir Ibu memang seperti itu. Kalau melihat sebetulnya kan seorang Joko Widodo menjadi presiden, Mas Arief, bukan hanya diusung atau didukung oleh PDIP. Oh, betul. Ada sekian partai lain yang mendukung, dan tentunya partai-partai ini juga menyumbangkan suara besar untuk kecil seorang ada Joko Widodo. andilnya. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini artinya PDI Perjuangan mengklaim bahwa Joko Widodo itu kader PDIP lah yang membuat dia bisa menjadi presiden. Ini bagaimana?
Ya, klaim merupakan sebuah hal yang memang tidak ada batasnya ya. Kita tahu 2014, 2019 Presiden Jokowi itu bisa memenangkan pemilu. Itu bukan saja dari satu partai, bukan saja dari satu kekuatan, tapi ada banyak kekuatan di balik itu. Sehingga apabila kita sekarang melihat situasi hari ini atau kemarin, di mana ada PDI Perjuangan yang seolah-olah meniadakan andil-andil atau pengorbanan besar kecil dari partai atau pihak-pihak lain, itu menjadi sebuah pelajaran saja buat kita, bahwa itu merupakan sebuah klaim yang lagi dipestakan oleh sebuah partai yang lagi merayakan ulang tahun. Tetapi kita semua tahu bahwa kenyataannya bukan seperti itu. Tidak ada kemenangan yang pada dasarnya bisa diperjuangkan sendiri oleh satu partai. Jadi ya kita harus menganggap bahwa itu adalah sebuah pesta yang pada akhirnya yang lagi merayakan sebuah keriaan, tapi lupa menganggap andil-andil pihak lain. Yang salah mungkin karena ada kamera yang kemudian menyebarkannya keluar dari internal PDI Perjuangan. Tapi menarik Mas Arief, kalau kita ingat 2014-2019, seorang Joko Widodo itu kan banyak didukung oleh rakyat. Kita tahu banget ada banyak sekali gerakan-gerakan relawan. Betul. Yang bahkan di beberapa saat itu sempat jadi berbenturan dengan partai. Relawan yang tidak mau masuk partai mengatakan, kami mendukung seorang Joko Widodo karena kapasitas, karena kemampuan dia membangun bangsa ini lebih baik. Dan kami tidak peduli sebenarnya partainya siapa, begitu kan. Nah, kalau melihat apa yang terjadi kemarin, apakah ini bisa memunculkan lagi, mengkristalkan lagi rakyat yang relawan ini semakin tidak terlalu suka dengan partai, dan kemudian akhirnya ini malah kontraproduktif untuk PDI Perjuangan sendiri? Saya belum bisa pastikan itu ya, karena biar bagaimanapun setiap capres itu pasti akan membawa coattail effect atau benefit elektoral tertentu pada partainya. Untuk partai. Jadi itu mungkin kesimpulan sementara yang kita dapati pada saat Jokowi mendapatkan perlakuan seperti ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa besar kecil PDIP sempat mendapatkan coattail effect dari Jokowi. Dan itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa diabaikan. Sehingga apapun yang pada akhirnya menjadi bagian dari komunikasi publik partai dengan kepala negara khususnya, dengan kepala pemerintahan, RI 1 yang tadi Leo bilang, itu memang harus ditata sedikit. Karena karakteristik dari kepemimpinan sebuah partai politik yang modern itu kan tidak bisa bergantung pada figur tokoh yang sentral seperti ini terus. Dan kemarin Ibu Mega sudah memperkenalkan ke hadapan publik cucu-cucunya. Saya pikir itu merupakan sebuah sign dan sebuah momentum bahwa ketokohan sentral ini memang tidak boleh diberlanjutkan gitu ya. Ini momentum bahwa kedepannya harus ada sistem yang lebih modern, tata laksana yang jauh lebih modern untuk memimpin sebuah partai yang besar seperti PDIP. Kalau meminjam istilah anak muda, Mas Arief, di bagian berikut saya ingin bertanya ke Mas Arief, dalam hubungan PDI Perjuangan dan Jokowi, siapa yang menang banyak? PDI Perjuangannya atau Jokowi? Tapi kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kini Mas Arief, kita mau mendengarkan dulu Mas sebelum kita berdiskusi lagi suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Samuel Sarjono. Pak Samuel, selamat pagi. Pagi, Bung Leonard Samudir. Selamat pagi Pak Samuel. Ya. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Presiden bukan petugas partai. Ini menurut Anda boleh disampaikan seperti itu, bahwa petugas partai, atau memang ketika sudah jadi presiden sebenarnya bukan hanya partai lagi yang berhak atas dirinya? Bagaimana Pak Samuel? Oke, yang pertama, selamat tahun baru dulu ya.
Ya, selamat tahun baru, Kemudian Pak. ini kan kita sudah masuk tahun 2023, artinya sudah makin mendekati dengan pelaksanaan pemilu, dan artinya juga kita sudah masuk dalam langkah atau proses tahapan dari pemilu itu sendiri. Oke. Jadi kemungkinan kedepannya akan lebih banyak. Yang kedua, terkait dengan topik pagi ini, ya saya melihat segala sesuatunya di negara kita ini harus inline ataupun sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, dan kemudian hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar. Ya. Ya, kemudian yang ketiga, pemilihan presiden beberapa kali diadakan pemilu memang harus ada electoral threshold-nya. Artinya memang partai politik sangat menentukan. Oke. Ya, pada saat 2019 dan 2014 itu memang PDIP mempunyai kontribusi ya untuk mengatakan menentukan siapa jadi calonnya. Kemudian kalau kita lihat partai itu sendiri pun merupakan kumpulan dari kelompok sebagian rakyat itu atau kan katakan kelompok dalam suatu negara mempunyai aspirasi bermuara pada partai. Jadi kalau menurut Anda Pak Samuel, berarti bahwa memang kalau menurut Anda, ini saya berusaha menyimpulkan Pak, waktu kita tidak banyak, presiden itu memang petugas partai kalau menurut Anda? Bukan. Jadi nggak ada yang salah di situ, karena kumpulan itu kan juga beberapa partai selain PDIP. Yang paling penting kita lihat hasil kerjanya. Kinerja dari Pak Jokowi itu adalah sangat baik. Selama Pak Jokowi memerintah, apakah ada partai PDIP itu sendiri ikut cawe-cawe untuk memperburuk atau kepentingan tersendiri? Artinya selama kita COVID, yang saya lihat, saya masyarakat biasa, awam ya, dan saya latar belakang saya ekonomi, jadi saya melihat bahwa kinerjanya Pak Jokowi tidak diganggu oleh partai. Jadi sangat inline sekali antara inline PDIP dengan dan aturan konstitusional ya. Terima kasih Pak Samuel Sarjono di Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Samuel ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Dana, selamat pagi Bung Ari. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kalau kita lihat historis Jokowi adalah tukang kayu di Solo. Waktu itu yang datang menemui Jokowi adalah efek Rudio. Mengajak dia mencalon wali kota, efek Rudio adalah sebagai wakil. Berarti ketokohan Jokowi itu sudah tergambarkan di sana. Padahal Jokowi bukan orang PDIP. Mereka mencalon dari PDIP dan menang. Untuk kedua kali menang lagi. Selanjutnya diangkatlah ke Jakarta. Saya melihat apa yang dilakukan Megawati lupa bahwa pada 2009 PDIP itu pemenang, tetapi karena bukan ketokohan Megawati coba anak biologis dari Soekarno, tidak memiliki kecerdasan seperti Soekarno, dia tidak jadi presiden. Cuma karena kelicikan Amin Rais dia jadi presiden setelah mengundurkan Gus Dur. Kalau menurut Anda Pak Edward berarti Pak Edward, kalau menurut Anda presiden petugas partai atau presiden bukan petugas partai Pak? Itu dulu Pak. Jadi ini tadi yang sudah disampaikan bahwa memang di dalam ADRT-nya seluruh anggota partai adalah petugas partai. Tetapi tidak pantas Megawati menyampaikan itu di depan orang luar. Di situ ada Menteri Luar Negeri, ada Ma'ruf Amin, ada semua, dan ada Presiden. Enggak pantas. Megawati itu pernah dikalahkan walaupun menang 2009, dikalahkan oleh Demokrat pada 2014. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arif Suditomo. Selamat pagi. Silakan Mas Pak Tasrik, silakan. Saya sependapat dengan judul editorial pagi ini ya, bahwa presiden itu bukan petugas partai. Partai politik itu adalah pilar demokrasi, di mana konstitusi kita menyatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden itu dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Nah, dalam konteks seorang kader dicalonkan oleh partai, itu bisa saja istilah petugas partai itu di internal saja, tidak dipublish ke publik. Karena presiden itu setelah dicalonkan partai, yang memilih itu adalah rakyat.
Nah, ketika dia menjadi presiden, dia menjadi milik seluruh rakyat, milik semua partai. Nah, cuma kita bisa paham, mungkin Ibu Mega saking bersemangatnya ya, tapi Ibu Mega lupa bahwa itu dipublish. Misalnya beliau menyatakan bahwa Pak Jokowi itu kalau bukan PDIP, padahal semua kita tahu Presiden Jokowi itu dicalonkan oleh beberapa partai politik dan dipilih oleh rakyat. Kemudian beliau mengatakan Pak Maruf Amin dan Pak Mahfud ibu yang menyampaikan, yang menyarankan. Itu sah saja, tapi di internal. Tapi ketika itu dipublish, itu yang kurang enak didengar ya. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ya mungkin Mas Arief yang salah adalah kita ya, yang ikutan melirik atau melihat tayangan dari apa yang terjadi di internal. Wong dikatakan oleh Bu Mega, ini acara internal loh, mohon maaf nih dengan partai yang lain. Bagaimana Mas Arief? Saya pikir tidak sepenuhnya ya. Jadi kita semua sama-sama harus paham bahwa negarawan itu punya dampak dan pengaruh yang sangat-sangat tinggi saat dia berbicara dan saat dia melakukan sesuatu. Dimanapun? Dimanapun. Jadi itu yang pada dasarnya menjadi bagian dari satu hal yang terus-menerus kita harus ingatkan. Gitu ya. Dan kalau kita terus-menerus terpapar pada berbagai macam episode yang bisa menjadi pelajaran-pelajaran baik, itu bagus. Gitu. Tapi jangan sampai kita membiarkan sesuatu yang menjadi episode-episode yang justru buruk buat pembelajaran politik. Kita kan ingin tiap hari naik kelas. Kita ingin bisa mendapatkan sebuah pembelajaran politik yang bagus untuk ke depan. Dari mulai titik reformasi sampai hari ini, kita sudah korbannya sudah banyak dan progresnya juga bagus. Sehingga apabila kita terekspos dengan berbagai macam pelajaran politik yang tidak bagus buat rakyat, saya pikir itu yang kita harus ingatkan. Apa yang disampaikan oleh seorang ketua umum kepada kadernya di internal, yang dikira internal, tapi ternyata bocor, dilihat oleh orang di luar partai, berarti itu kurang bagus? Saya pikir bukan karena bocor ya. Saya pikir karena memang alam pikir Ibu Mega seperti itu. Jadi apabila ini merupakan sebuah hal yang bisa diabsorb, bisa diresapi oleh pihak PDI Perjuangan, bahwa ada loh reaksi publik yang bilang bahwa itu tidak pantas. Itu mungkin harus menjadi salah satu bahan pertimbangan. Harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Karena itu tadi, bahwa kita melihat ya, kemarin Ibu Mega tuh mengekspresikan banyak sekali hal dalam bahasa Jawa. Dan biasanya orang Jawa itu adalah orang yang sudah bisa melakukan sesuatu sebelum lawannya mengungkapkan sesuatu. Apalagi lawannya itu orang yang dia sayangi gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya memang harus kita ingatkan, kita kita bahas agar progres pembelajaran politik kita makin lama makin bagus. Terakhir, dan selalu bagus. Oke, Mas Arief, terakhir singkat saja, berarti presiden itu petugas partai, atau ketika dia sudah jadi presiden berhenti jadi petugas partai? Sesudah menjadi presiden, dia adalah milik bangsa, bukan milik partai, karena besar kecil pada saat dia memenangkan presiden, orang-orang atau pihak-pihak memberikan andil dalam kemenangan itu ada lebih dari satu. Jadi bukan lagi petugas satu partai, tapi petugas dari bangsa dan rakyat Indonesia. Baik, kita harapkan kita belajar sama-sama dari peristiwa ini dan Presiden menjadi petugas rakyat, begitu ya Mas Arief? Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Terima kasih Leo. Pemirsa, dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat, wacana untuk kembali menerapkan sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup mesti disingkirkan jauh-jauh. Sistem pemilihan umum yang didukung partai politik yang duduk di parlemen, kecuali PDI Perjuangan. Partai politik sebagai pilar demokrasi tentu harus mendorong sistem bernegara dari rakyat untuk rakyat berjalan ke arah yang lebih baik. Tingkatkan transparansi, jangan malah mengukuhkan oligarki. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.